Anwar Abbas protes penangkapan ustadz teroris. Jokowi jadi target opini sesat. Saya mohon maaf tidak punya respect terhadap Anwar Abbas yang katanya ulama, dan bagi saya dia bukan ulama. Ulama itu alim dan menjadi panutan, dan dia bukan orang yang menjadi panutan saya. Hampir seluruh di Indonesia ini beliau memiliki murid, dan murid beliau adalah orang-orang yang siap mati untuk beliau. Saya yakin 1000%. Sebelum ada kejadian ini, petinggi MUI Pak Anwar Abbas sudah teriak duluan bubarkan Densus 88. Kejadiannya yang belum ada teriakan itu, bubarkan Densus 88. Sekarang ada tokoh MUI, pengurus MUI yang ditangkap karena terduga teroris. Wah, umat Islam kalau dia tidak dianggap sebagai JI berarti apa? Orang kafir dong. Jamaah Islamiyah. Saya adalah jamaah Islam. Saya yakin umat akan marah. Akan mendukung apa yang disampaikan oleh Fadlison bahwa perlu ada mungkin pengawasan minimal kepada Densus 88. Tindakan-tindakan kepolisian yang dilakukan oleh Densus bukan merupakan kriminalisasi terhadap siapapun. Apa yang dilakukan oleh Densus 88 murni sebagai penegakan hukum yang tegas. Ini kok ulama kok diperlakukan seperti bukan manusia. Saya nggak rela Bapak terkena tindak pidana teroris. Saya kayak itu fitnah, saya bilang gitu. Tidak ada kriminalisasi terhadap kelompok siapapun. Kami sangat berharap kepada para aparat melepaskan mereka, karena saya jamin 100% bahwasanya orang tua kami, ustadz-ustadz yang ditangkap ini tidak ada yang bergabung dengan JI. Kalau narasinya Densus menangkap 3 ulama, bukan ulamanya, bukan karena ulamanya. Dia ditangkap karena memang keterkaitan dengan jaringan Jamaah Islamiyah. Penangkapan seorang tokoh MUI. MUI di sini Majelis Ulama Indonesia. Tidak mungkin orang bisa masuk di dalamnya tanpa mempunyai kualifikasi khusus. Penulis menunggu bagaimana tanggapan Anwar Abbas terkait penangkapan anggota MUI oleh Densus 88. Karena dia adalah bagian dari MUI yang wakil ketuanya adalah Anwar Abbas. Tapi ternyata Anwar Abbas lebih memilih untuk mengomentari Ustadz Farid Ogbah. Baiklah, tidak apa-apa. Mari kita langsung saja bahas satu persatu opini Anwar Abbas. Sebelumnya harus penulis akui kalau Anwar Abbas ini cukup lihai dan licik dalam mengiring opini. Kadrun pasti akan berdecak kagum dengan semua argumen Anwar Abbas ini. Dan tidak sedikit komentar Kadrun di medsos serupa dengan opini sesat Anwar Abbas. Dilansir CNN Indonesia, Anwar Abbas berkata, "Kita meminta Densus 88 agar bisa menjelaskan hal ini sejelas-jelasnya kepada publik. Sebab kita juga berkepentingan dengan menjaga nama baik Presiden," kata dia dalam keterangan resminya yang diterima Selasa, 16 November 2021. Komentar penulis, "Dari sini kita sudah bisa melihat bagaimana Anwar Abbas melakukan ancang-ancang. Targetnya jelas adalah Jokowi. Liciknya, Anwar Abbas seolah-olah ingin menjaga nama baik Presiden Jokowi. Padahal yang dia lakukan adalah sarkasme dan juga bisa ancaman. Ancaman apa? Ancaman bahwa Anwar Abbas menegaskan kalau sampai Densus tidak bisa menjelaskan penangkapan Ustadz Farid kepada publik, maka taruhannya adalah nama baik Jokowi. Pertanyaan saya, tindakan apa yang telah dilakukan oleh Farid Ogbah yang terkait dengan terorisme? Sebab sepanjang sepengetahuan saya yang bersangkutan adalah ulama yang anti kekerasan. Tapi kok dia ditangkap oleh Densus 88? Tanya Anwar. Komentar penulis, kenapa Anwar Abbas bisa yakin Ustadz Farid anti kekerasan? Kalau Anwar Abbas tahu ada ustadz yang anti kekerasan, maka logisnya dia juga tahu yang tidak anti kekerasan dong. Maka menurut penulis, Densus bisa segera integrasi Anwar Abbas karena sepertinya dia paham benar mana ustadz yang anti kekerasan dan yang radikal. Tapi inilah pintarnya Anwar Abbas. Dia mengemasnya dengan menggunakan kalimat tanya. Anwar Abbas pura-pura bego dengan bertanya. Tapi di sisi lain dia dengan percaya diri menegaskan kalau Ustadz Farid itu kekerasan muka dua. Lebih lanjut,
Anwar berharap kepada Densus 88 dapat menemui target mereka terlebih dahulu. Hal itu untuk memberikan peringatan dan penjelasan dengan baik bila melihat orang yang tindakannya dicurigai berpotensi mengarah kepada terorisme. Komentar penulis, ini tidak ada bedanya dengan koruptor yang meminta KPK berbicara pada mereka dulu sebelum OTT, kan lucu. Masalahnya ini Ustadz loh. Ustadz seharusnya tahu apa yang diajarkan dan dampaknya bagi umat yang mendengarkan. Kalaupun diberi peringatan yakin akan tobat. Atau malah mereka balik mencermahi Densus, seperti HTI yang meminta TNI melakukan kudeta kepada pemerintah dengan ditangkap. Seharusnya si Ustadz sudah tahu apa yang dia lakukan adalah salah. Kadang memberitahu itu tidak hanya cukup dengan lisan, tapi diperlukan gengsi. Kalau sampai tidak paham tindakan yang dia lakukan mengarahkan kepada aksi terorisme, sebaiknya jangan jadi Ustadz yang mengajar umat. Bahaya. Umat diajari sesuai dengan ustadznya sendiri. Tidak paham kalau itu adalah ajaran radikal yang mengarah kepada terorisme. Sehingga karena yang ditangkap itu adalah ulama, sehingga pemerintah Jokowi telah dianggap oleh sebagian elemen masyarakat telah melakukan kriminalisasi terhadap ulama. Karena memang telah banyak ulama, ustadz dan dai yang ditangkap, kata dia. Komentar penulis, jelas ya sampai sini. Ternyata juru penggiringan opini Anwar Abbas tidak beda dengan juru basa-basi para kadrun, yaitu kriminalisasi ulama. Tidak peduli yang ditangkap ulama perusuh, gebukin anak orang, terlibat terorisme, targetnya jelas langsung mengarah kepada Jokowi. Tapi betulkah Jokowi yang telah memerintah penangkapan ini? Saya terus terang tidak yakin dan tidak percaya. Saya tidak yakin Presiden Jokowi akan memerintahkan hal itu, tambahnya. Komentar penulis, inilah hebatnya Anwar Abbas setelah berusaha mengiring opini kriminalisasi ulama. Beliau sudah mempersiapkan exit plan. Caranya adalah dengan pura-pura bego, padahal tapi dia sendiri yang jawab. Kalau sudah yakin bukan Jokowi yang memerintahkan, kenapa harus keluar-keluar? Jelas tujuannya agar masyarakat berpikir sisi lainnya, yaitu Jokowi dalam dibalik pengungkapan ulama. Selanjutnya tinggal diteruskan oleh kadrun bahwa Jokowi melakukan kriminalisasi ulama.